sambutan dan pengarahan oleh Rektor Universitas Diponegoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sampaikan mengenai berkaitan dengan masalah pandemi, maka dalam masalah pemberangkatan ini saya berharap betul, jadilah manusia cerdas, jadilah manusia yang bijaksana. Tidak usah gagah-gagahan, tidak usah menentang hal yang Anda tidak ketahui. Apalagi ilmunya S1 aja belum kelar. Jadi saya kira lebih baik manut kepada orang-orang yang sudah memahami dan sudah berilmu dan lebih ahli. Saya harapan betul, saudara-saudara sekalian, untuk berhati-hati betul, laksanakan tugas. Protokol kesehatan ikuti, udahlah, manut saja, tidak usah kemaki. Jangan merasa bahwa Anda pintar sendiri, masih ada langit di atas langit Anda. Ya, ikuti saja apa-apa yang dianjurkan oleh pemerintah, apa-apa yang dianjurkan oleh ahli-ahli. Nah, selamat berjuang, semoga nanti kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Ya, moga-moga pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Aryani dari jurusan Aquakultur Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, Semarang. Saat ini, saya telah melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata Tim 2 Undip periode 2020-2021 dengan Ibu Rosa Amalia sebagai dosen pembimbing lapangan. Universitas Diponegoro mewajibkan seluruh mahasiswanya untuk melaksanakan kuliah kerja nyata. Namun, sejak adanya pandemi COVID-19, pelaksanaan KKN dilakukan di masing-masing wilayah tempat tinggal mahasiswa atau yang biasa disebut dengan KKN pulang kampung. Salah satu wilayah pelaksanaan KKN kali ini berada di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati. Sebelum melaksanakan program kerja KKN, saya melakukan perizinan di wilayah KKN, yaitu di Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati bersama dengan teman-teman kelompok. Setelah itu, saya melakukan survei wilayah untuk mencari permasalahan yang perlu diselesaikan dengan program yang akan saya buat nantinya. Secara administratif, Kelurahan Kandri terdiri dari 4 RW dan 26 RT. Luas Kelurahan Kandri sebesar 357.848 hektar. Dengan batas-batas wilayah, Kelurahan Jatirejo di sebelah barat, Kelurahan Sadeng di sebelah utara, Kelurahan Poangan dan Nongkosawit di sebelah timur, Kelurahan Cepoko di sebelah selatan. Jumlah penduduk di Kelurahan Kandri sebanyak 4.740 jiwa, yang terdiri dari 2.398 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2.342 jiwa berjenis kelamin perempuan. Kelurahan Kandri juga dikenal sebagai sebuah desa wisata di Kota Semarang yang mempunyai banyak potensi mulai dari alam sampai dengan budaya aslinya yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mayoritas penduduk di Kelurahan Kandri berprofesi sebagai petani, sebagian lagi berprofesi sebagai pengrajin dan pembudidaya. Setelah melakukan survei wilayah, saya menemukan beberapa permasalahan yang terdapat di Kelurahan Kandri yang nantinya akan saya usulkan sebagai program kerja saya dalam kegiatan KKN selama 42 hari di Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Permasalahan yang dihadapi oleh Kelurahan Kandri saat ini adalah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan berbagai aturan pembatasan mobilisasi seperti PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Akibatnya, pandemi menyebabkan seluruh aspek kehidupan warga Kelurahan Kandri terkena dampaknya, khususnya pada sektor kesehatan dan juga ekonomi.
Tingginya tingkat penyebaran COVID-19 di Kelurahan Kandri dan juga banyaknya pelaku UMKM yang terkena dampak akibat aturan pandemi menyebabkan berbagai problematika yang terjadi di wilayah Kelurahan Kandri, khususnya di RW 01 dan RW 04. Tema yang diangkat pada KKN kali ini adalah sinergi perguruan tinggi dengan masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals melalui kegiatan kuliah kerja nyata. Program kerja pertama yang saya lakukan adalah pendampingan penjualan online bagi UMKM dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hal yang melatar belakangi saya dalam melakukan program ini karena banyaknya para pelaku UMKM, khususnya warga RW 04 Kelurahan Kandri yang terkena dampak akibat pandemi COVID-19. Pembatasan interaksi dan mobilisasi akibat pandemi COVID-19 menyebabkan para pelaku UMKM mengalami penurunan penjualan dan pendapatan secara drastis. Pelatihan promosi dan penjualan online diberikan kepada UMKM di RW 04 Kelurahan Kandri. Tujuannya yaitu untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas agar supaya banyak orang yang mengenal produk dan diharapkan mereka tertarik untuk membeli produk tersebut. Pengenalan pemasaran online kepada pelaku usaha UMKM di Perumahan Kandri dimulai dengan edukasi mengenai pemasaran online. Inti dari pemasaran online adalah kualitas promosi dalam keterkaitan dengan strategi pemasaran modern yang lebih memperhatikan orientasi dan segmentasi pelanggan, sehingga produk-produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidak hanya itu, pelaku usaha juga diajarkan strategi pemasaran yang efektif, salah satunya melalui pembuatan logo stiker UMKM sebagai identitas dari suatu produk yang dijual. Selain itu, media yang digunakan dalam pelaksanaan program ini adalah brosur, stiker, dan juga akun media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Juga dilakukan pengambilan video dalam pembuatan produk sebagai langkah awal promosi melalui platform digital. Dengan begitu, konsumen dapat mengetahui proses pembuatan produk dari awal hingga akhir, sehingga dapat meyakinkan konsumen bahwa produk yang dijual aman dan berkualitas baik. Dengan adanya program ini, diharapkan agar masyarakat atau para pelaku usaha UMKM bisa lebih efisien dalam mengelola serta mengembangkan usahanya lebih lanjut dengan cara memperluas target pemasarannya. Berdasarkan survei wilayah yang telah saya lakukan, di Kelurahan Kandri sendiri, minat masyarakat dalam mengonsumsi ikan masih tergolong rendah, terutama anak-anak. Sehingga saya mengusulkan program kerja kedua, yaitu pembuatan nugget ikan sebagai salah satu makanan praktis sekaligus bergizi di masa pandemi COVID-19. Program kerja yang saya buat dimulai dengan membuat leaflet tentang pentingnya mengonsumsi ikan dan cara pembuatan produk olahan ikan. Dilanjutkan dengan pengambilan video dalam proses pembuatan nugget ikan. Selanjutnya, leaflet dan video yang telah saya buat nantinya akan saya bagikan kepada warga melalui grup WhatsApp ibu-ibu PKK di RT 03 RW 51 Kelurahan Kandri.
Harapannya dengan adanya program ini dapat membantu masyarakat, terutama ibu-ibu, dalam mengatasi ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 dengan memperbanyak konsumsi ikan, serta masyarakat menjadi paham pentingnya mengonsumsi ikan sejak dini, khususnya bagi anak-anak. Program ini juga berkaitan dengan indikator SDGs yang nomor 2, yaitu tanpa kelaparan. Diharapkan dengan adanya program ini juga dapat mendukung keberlangsungan indikator SDGs nomor 2 tersebut, yaitu untuk memperbaiki nutrisi makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Masyarakat juga terlihat menyambut dengan baik dan antusias dengan program yang diberikan oleh mahasiswa KKN. Berikut adalah testimoni dari Lurah mengenai program kerja KKN yang telah dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Muryanto, Lurah Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Saya mengucapkan banyak terima kasih kedatangan dari para mahasiswa yang mengunjungi di masa pandemi COVID-19 ini. Kita hanya berdoa dan masyarakat Kandri sangat antusias dengan kedatangan mahasiswa, bisa membuat semacam semangat menghadapi situasi yang pandemi ini. Pada tahun 2012 itu dinyatakan sebagai desa wisata oleh pemerintah Kota Semarang dengan dibina oleh Dinas Pariwisata Kota Semarang. Untuk wilayah Kelurahan Kandri sendiri, untuk potensinya adalah objek wisata Waduk Serbaguna Jatibarang, wisata Gua Kreo. Gua Kreo itu adalah dibina oleh Dinas Pariwisata, sehingga keberadaannya masih berkelanjutan sampai saat ini. Dua objek wisata itu ditopang oleh kegiatan masyarakat, namanya UMKM. Sampai saat ini UMKM-nya juga dikelola oleh kelompok-kelompok Pokdalis Sukomakmur yang mengelola Waduk Serbaguna Jatibarang dan Pokdalis Pandanaran. Adanya kampung aquaponik untuk daya tarik, daya pemikat masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Kandri. Ya alhamdulillah masyarakat wilayah Kelurahan Kandri kompak untuk mengelola potensi alam. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua bisa diberikan kesehatan dan kesuksesan untuk hari ini dan hari-hari yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.